Halo, saya Yunus Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Di edisi kali ini adalah edisi lanjutan tentang dislipidemia, yaitu dari kolesterol saya bahas. Itu bahan bakunya yang menyumbat, lalu terjadi penyumbatan, peristiwanya disebut aterosklerosis, yaitu di mana lemak atau embolus atau trombus menyumbat. Nanti Anda bisa lihat apakah itu dan apakah makanan yang menyumbat dan makanan yang menurunkan kolesterol. Gejalanya bagaimana. Lalu setelah itu dia meningkat, menyumbat sampai lubangnya setengah, diameter pembuluh darah setengah, maka membuat kecepatan lebih tinggi. Seperti saya ilustrasikan pipa, kalau tersumbat setengah, maka kecepatannya kan lebih tinggi. Seperti itu ya, jadi kayak pipa air, kalau dia jadi mengalir biasa, kita tekan, jadi kalau sumbatan setengah. Tapi kalau penuh, dia menyumbat ke otak namanya stroke, menyumbat ke jantung namanya serangan jantung, dan bisa sampai ke perifer. Kalau di kaki, claudicacio intermittent, itu Anda bisa lihat di aterosklerosis. Di materi Anda darah tinggi, Anda bisa lihat tentang faktor keturunan, pola makan apa, Anda bisa lihat di sana, lalu tentang stroke. Setelah stroke baru Anda menonton yang ini, karena biar Anda bisa terpapar dengan jelas ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan penyakit jantung itu luas, ya, ada spesialisnya. Saya hanyalah ahli pangan dan gizi, tapi saya di video yang pendek ini akan menjelaskan Anda nutrisi-nutrisinya, dan nanti ingat, video ini bukan pengganti dokter, jadi kalau Anda ada masalah apapun tetap harus ke dokter, ya. Nanti akan saya jelaskan khusus soal golden time, masa-masa di antara serangan jantung. Tapi hari ini saya nggak bahas serangan jantung dulu, saya bahas penyebabnya namanya penyakit jantung koroner. Di materi aterosklerosis, Anda akan belajar kalau nyumbatnya di otak, di pembuluh darah namanya karotid, itu stroke. Kalau nyumbat di pembuluh darah koroner menuju jantung, seperti jalan raya, menuju kemana, tersumbat, ya itu yang kena. Ada pembuluh darah namanya koroner, itu adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung. Di situ dia memberi nutrisi, olahraga, dan lain-lainnya. Kalau tersumbat, mengakibatkan penyakit jantung koroner. Kalau sudah terjadi itu, lama-lama ada peristiwa namanya serangan jantung. Kita akan belajar ini ya secara sederhana. Ingat, ini bukan pengganti buku kuliah, tetapi jadi acuan terutama bagi Anda yang awam supaya Anda mengenal, mengerti, dan waspada. Ya, sembari saya mau menyiapkan materinya, siapkan bolpen Anda, apa yang bisa disiapkan. Saya akan menjelaskan tentang materi ini dengan PowerPoint supaya lebih mudah untuk Anda. Anda lihat ya. Yang Anda harus ketahui tentang jantung, serangan jantung ya, atau penyakit jantung atau jantung koroner gitu ya. Saya kasih ilustrasi, Anda lihat gambar ini. Jadi ada perempuan ini, dia punya jantung, pembuluh darah menuju ke jantungnya, itu namanya koroner, itu mengalami namanya, ini yang merah arteri, nanti yang dari jantung keluar namanya vena ya, beda, ini yang arteri, sudah tersumbat setengah. Anda lihat ini ada plak-plak kolesterol jahat. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Ini ilustrasi Anda bisa lihat. Nah, kalau sudah tersumbat tambah plak lagi, aterosnya terjadi penuh, dan ada sumbatan merah seperti ini, namanya embolus, kalau jalan-jalan atau trombus kalau berhenti, maka Anda lihat jantungnya berhenti. Itu namanya serangan jantung, alias meninggal. Jadi Anda harus waspada. Saya akan tunjukkan sama Anda, ini ilustrasi, Anda lihat saya punya jantung, ini fakta soal jantung. Kalau serangan jantungnya itu pembuluh, jadi gini ya, kan ada pembuluh darah ya, ada banyak. Kalau semuanya tertutup, itu namanya STEMI, atau segment elevation myocardial infarction, mati total jantungnya. Ada yang cuma terserang satu sisi, Anda lihat ini ya, non-ST, atau non-segment elevation myocardial infarction, ya, non-STEMI, atau Anda lihat ini ya, jadi ini yang tersumbat satu, ini masih jalan. Tapi kalau ini tersumbat tiga-tiganya. Ini ilustrasi saja ya, jadi Anda mengerti. Kan pembuluh darahnya banyak. Tersumbat penuh itu namanya STEMI, atau N-STEMI itu yang hanya satu, masih ada. Yang terakhir adalah tidak ada sumbatan, biasanya ini orang bingung ya, kondisi ini. Angina pectoris tadi sakit, tapi memang diperiksa itu, ya ini yang membuat kadang-kadang orang tidak paham. Tidak ada sumbatan, tiba-tiba serangan jantung. Corona arteris spam ya, CAS ini juga berbahaya, juga tipe serangan jantung,
tapi yang tampak untuk olahragawan, menurut saya pribadi nih ya, karena tidak ada kolesterolnya, tapi tiba-tiba serangan jantung. Harus waspada. Jadi check up rutin itu diperlukan. Tidak boleh pakai perasaan. Check up rutin. Ingat sekali lagi saya bicarakan ini bukan buku pengganti dokter, Anda harus check up rutin. Dokter yang bisa menentukan Anda bagaimana kondisinya. Oke, ini fakta soal jantung supaya Anda ini paham ya. Setiap hari jantung Anda memompa sekitar 2.000 galon darah. Bayangkan itu, 2.000 galon. 1 galon air mineral aja berapa? Jika Anda merentangkan sistem pembuluh darah Anda, ini biru-biru ini, sama merah-merah, pembuluh darah balik dan yang dari jantung ke organ namanya arteri, nanti Anda belajar di pembuluh darah tinggi ya, di materi darah tinggi akan dijelaskan itu. Yang warna biru di depan kelihatan ini, itu namanya vena dari organ kembali jantung. Contoh, dari jantung ke kaki, itu namanya arteri, kaki kembali ke jantung, namanya vena. Yang merah arteri membawa udara yang baik, nutrisi, yang satu kembali bawa sampah. Itu panjangnya 96.000 km. Anda bayangkan, kalau tersumbat bagaimana? Seperti jalan raya tersumbat. Ya, kalau tersumbat nutrisi ke jantung, meninggal, disebut serangan jantung. Jantung manusia memiliki berat kurang dari 1 pon. Ya. Jantung pria biasanya 2 on lebih berat daripada wanita. Jantung wanita berdetak sedikit lebih cepat daripada pria. Ada yang namanya patah hati, gejala mirip dengan serangan jantung, tapi penyebabnya biasanya stres, bukan penyakit jantung, yaitu berburu aja ya. Sakit jantung saya. Tertawa itu baik untuk hatimu, ini mengurangi stres dan meningkatkan sistem kekebalan Anda. Ya, jadi maksudnya itu ada hubungannya stres dan jantung. Itu di materi khusus ya. Mengapa stres mempengaruhi kesehatanmu nanti dibahas 4, nyerang jantung, diabetes, imunisasi turun, yang terakhir osteoporosis. Ini hanya sekedar aja. Jadi hanya sebagai sekedar Anda ngerti, oh jantung itu begini. Anda lihat dia berdetak 70 kali 1 menit ya. Lub-dub, 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 lub-dub. Nanti di materi darah tinggi akan belajar. Ketika dia bergerak begini, dia dorong udara, dia kempes. Sirup itu dorong. Diisi, dorong, diisi, dorong, diisi, dorong, diisi, dorong. Jadi waktu dia gemuk itu karena dia diisi darah dari namanya ya, dari serambi, itu nanti macam-macam ya, itu nanti kita belajar itu khusus di materi jantung. Ya, sistolik itu dorong, diastolik itu jantung istirahat. Sekarang Anda lihat ilustrasinya, itu otot jantung Anda sebelah kiri ini berdetak. Nah, ini contoh pembuluh darahnya ya. Bayangkan pembuluh darahnya kan yang ke sana itu ada beberapa ini. Yang STEMI itu semua tersumbat, kalau yang STEMI cuma 1 yang tersumbat atau beberapa bagian. Itu kalau Anda lihat pembuluh darahnya, diameternya itu 3 dimensinya, ya, atau 4 dimensi, 3 dimensi, yang ini 2 dimensinya. Ini masih bersih, tidak ada sumbatan. Kalau ini jalannya lancar, flowing ya. Kalau tersumbat setengah, Anda lihat ada kuning-kuningnya ini, maka lubangnya kecil dan itu memicu darah tinggi. Nah, itu ilustrasinya. Nanti Anda bisa lihat di materi darah tinggi dan aterosklerosis ya. Lalu juga kalau terfull block, tersumbat penuh, yang itu yang di bawah. Baik oleh kolesterol, plak, trombus darah kering berhenti, atau jalan embolus. Ya, intinya seperti itu. Kalau sampai terjadi seperti itu, Anda lihat diambilkan biasanya ini tindakan ya. Itu yang tahu kedokteran ya. Saya hanya ya menjelaskan sedikit aja supaya Anda ngerti. Diambil pembuluh darah balik vena, dibikinkan jalan raya bypass. Anda lihat ya. Kalau merahnya tersumbat, dibikinkan yang biru ini. Bypass, seperti jalan raya itu saudaranya macet, dibikinkan jalan pintas itu. Yang kedua, dibuka dengan namanya stent atau ring ini. Dibuka, ditiup balonnya, jalannya terbuka lebar lagi, baru ditinggalkan ring. Tapi ini juga bukan membantu banyak. Karena itu, yang sudah punya ring, yang sudah pernah diperlakukan medis, jangan santai ya, belajar kolesterol, jangan dimakan lagi, jangan salah lagi. Jangan karena dapat kolesterol, terus Anda makan sembarangan. Karena kolesterol itu tidak menghilangkan kolesterol, menurut saya, hanya menurunkan dan namanya itu apa, ditumpuk-tumpuk gitu ya, akumulasi jadi batu empedu nanti. Nah, ini ciri-ciri stroke, Anda lihat.
Yang pertama, dada sakit, perang sakit, tangan lumpuh, terutama dekat sebelah kiri. Lalu di bau-bau ini rasa nggak nyaman, ulu hati panas, ada beberapa ya. Cuma ini hanya saya kasih sedikit. Kadang-kadang itu gambar lambung. Kenapa Pak Yohanes? Kadang-kadang beberapa punya rasa sakit lambung, tiba-tiba ternyata serangan jantung. Tanda-tandanya hampir sama, ada rasa mual, sakit, pusing berlebihan, jantung sakit sebelah kiri terutama, lalu di tengah, lalu tangan kiri lumpuh dan tangan kanan kram kesemutan dan banyak hal. Intinya seperti ini. Ini tidak paten, tapi setiap orang punya gejala berbeda-beda. Tapi paling tidak Anda tahu, kalau sakit nyeri sampai seperti ini, naik tangga nggak kuat, tetap telepon UGD supaya dia yang jemput, jangan pergi ke rumah sakit. Karena saya takutnya di jalan Anda kena serangan jantung. Tapi kalau Anda dijemput oleh rumah sakit, maka rumah sakit punya kemampuan memperlakukan Anda di dalam mobil ambulan, sehingga Anda tidak kehilangan masa emas Anda atau golden time. Ya. Faktor resiko penyakit jantung, yang punya faktor resiko kena jantung siapa? Yuk kita belajar. Jangan takut, dihitung, waspada, lalu dikerjakan. Minta bantuan medis di mana Anda berada ya. Lalu olahraga, minta bantuan trainer. Saya kebetulan sudah tidak melatih lagi karena saya sekarang sudah menjadi pembicara, jadi penulis buku. Anda bisa lihat buku saya. Nanti bukunya saya itu olahraga bagusnya begini. Waktu Anda lihat gambar olahraga, Anda scan, gambarnya bergerak. Ya, itu buku saya terbaru. Saya dan panjang umur, aku bisa sembuh, lalu nutrisi dan imunitas. Sekarang kita ngomong soal faktor risiko. Yang pertama, keturunan. Memang ada, tapi jangan takut, bisa dikalahkan dengan olahraga dan pola makan. Yang kedua, tidak olahraga. Olahraga itu menguatkan otot jantungmu, karena jantung itu otot. Jadi kita punya 3 otot, yang satu itu otot tidak sadar, otot sadar. Otot sadar itu ya tangan ini digerakin, sadar. Khususnya bergerak, tidak sadar. Yang satu jantung, otot sadar dan tidak sadar. Pingsan, bergerak, ya selama tidak meninggal, jantungnya bekerja. Olahraga menguatkan detak jantung, kemampuan memompa, terenggah-enggah, asal jangan overload. Ya, Pak, olahraganya bagaimana? Saya nggak fitness. Belajar soal strength. Nanti belajar how sport affect your health di seri Healthy Lifestyle. Gaya hidup sehat itu ada 4, pola makan, olahraga, tidur, jangan stres. Dibahas di materi ini, gerakan olahraga di rumah tanpa alat. Anda bisa pelajari. Butuh kemampuan, butuh itikat, butuh semangat, antusias untuk belajar olahraga. Jangan malas, ya. Semangat, bisa, semuanya bisa. Masih ada Tuhan, berdoa dan berusaha. Itu saran saya kepada pasien-pasien saya ya. Oke, diabetes. Diabetes ini juga membawa resiko ya. Sukar sembuh, itu tanda-tanda diabetes. Nanti Anda khusus belajar di diabetes. Saya akan bahas secara sederhana, tidak terlalu dalam, tapi paling tidak Anda mengerti kenapa kita harus memerangi diabetes. Lalu dislipidemia otomatis ya. Ini sudah penyakit lemak, ini termasuk jantung, ini golongan lemak. Lalu stres dan obesitas. Seringkali tidak makan salah, tapi kena berita kaget, meninggal. Ya udah, karena itu jangan stres. Kalau baca berita, jangan sampai stres, karena stres itu lebih berbahaya daripada penyakitmu. Obesitas, Pak, kenapa sih Pak? Saya gemuk kok tidak boleh. Saya gemuk ini sehat loh, tidak bisa. Lingkar pinggang laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm. Perempuan tidak boleh lebih dari 80 sampai 85 cm. Kenapa? Saya kasih ilustrasi aja. Bayangkan kalau rumah lantai 4, pompa airnya bisa ngirim. Tiba-tiba Anda bangun jadi lantai 10, maka pompa tidak bisa ngirim air ke lantai 10. Kalau Anda tambah gemuk, jantungmu nggak bisa ngirim lagi lancar ke otak, bisa stroke ke jantung, bisa jantung koroner. Dan lemak itu menjepit pembuluh darah seperti pembuluh darah dijepit. Maka bukan tersumbat, tapi terjepit jadi kecil. Saran saya tetap harus diturunkan ke badan normal. Pak, untuk menghitung saya ideal berapa Pak? Nanti pelajari materi saya tentang yang Anda harus ketahui tentang obesitas. Saya akan bahas detail itu ya. Overweight, obesitas itu apa bedanya. Oke ya, Anda ngerti ya, keturunan itu bisa dikalahkan, tidak olahraga bisa pakai olahraga, diabetes turunkan gula darahmu, lalu dislipidemia selesaikan, kurangi makan lemak, makan yang baik-baik, lalu obesitas diturunkan dengan olahraga, jangan stres. Ini contoh-contoh yang dihindarinya, lemak jenuh. Sate nggak apa-apa, tapi gajinya, lemaknya jangan dimakan.
Lalu jeroan-jeroan seperti ini jangan dimakan. Gambar-gambar ini saya ulang-ulang ya. Saya rasa biar sampai Anda bosen dan Anda tahu. Ya, gambar ini saya ulang di materi kolesterol, darah tinggi, stroke, ya, dan ini serangan jantung ya. Jadi usus, babat, hati, otak, limpa itu lemak jenuh, ngendal orang Surabaya bilang, itu menyumbat. Pak enak, jangan, enaknya nggak terlalu, resikonya Anda nggak bisa terima nanti. Dan cacat, ingat ya, kalau lolos dari serangan jantung itu cacat. Karena itu bagi saya lebih baik sehat, hindarin. Dulu kan sudah pernah, sekarang hindarin. Kaldu-kaldu seperti ini dan kayak soto daging ini, saya udah ngomong ini, boleh tapi jangan sering, lalu lemaknya jangan dimakan, kaldunya jangan. Margarin, ini juga saya sering katakan, jangan goreng telur pakai margarin, jangan gorengkan anakmu apapun pakai margarin, sedikit-sedikit oles pakai butter, lebih bagus. Memang saya ingin rindu bikin materi khusus butter, PS, versus sama margarin ya. Nah, seperti ini juga pasti, siapa yang tidak suka, saya juga suka makan donat sampai jam 1 dus. 1 potong roti tar, terutama chip-chip itu ya, nanti saya akan jelaskan khusus garam dan gula materinya itu, biar Anda ngerti. Ya, saya juga sedang bikin buku itu ya, garam dan gula. Ikan ini bagus, ya, ini yang membuka sumbatan mengandung omega 3. Ya, asal ikan itu bersisik. Ya, enggak harus seperti ini ikannya, ini hanya ilustrasi aja. Ya. Lalu alpokat, asal jangan pakai susu kental manis. Saya sudah sering katakan kan, susu kental manis itu bukan susu, tapi sirup rasa susu. Kalau dikasih air soda bisa gembira. Tapi itu hanya guruan ya, tapi Anda ngerti maksud saya. Lalu di buku ini, Dyslipidemia dan Healthy Eating, Anda bisa belajar. Dan ini di buku-buku saya yang baru, Sehat dan Panjang Umur. Nutrisi dan Imunitas. Aku bisa sehat, aku bisa sembuh. Di Yohanes Sunardi TV juga ada. Semua rangkaian ini ingat dari kolesterol. Lalu juga dari materi aterosklerosis, dari darah